Shalom sahabat, kita hidup di zaman yang serba cepat. Deadline kerja menekan, harga naik, media sosial penuh tuntutan kesuksesan. Dan di tengah semua itu, kita tetap harus tersenyum. Namun, di balik senyum itu, banyak orang menyimpan stres yang dalam. Hari ini kita akan membahas bagaimana menghadapi stres dengan iman. Alkitab tidak pernah menolak realitas stres. Bahkan Yesus sendiri di Taman Getsemani bergumul hebat sampai peluhnya seperti darah. Artinya, iman bukan alat untuk menolak stres, tapi kekuatan untuk menghadapinya. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah tekanan, stres bisa menjadi alat pertumbuhan, bukan kehancuran. Ada 4 prinsip menghadapi stres dengan iman. Prinsip pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Sahabat, banyak stres muncul karena kita berusaha mengatur hal-hal di luar kendali kita, seperti orang lain, masa depan, atau opini publik. Itu adalah hal-hal di luar kendali kita. Iman mengajar kita membedakan antara tanggung jawab dan beban yang bukan milik kita. Surat Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah." Ketika kamu serahkan yang tidak bisa kamu ubah, kamu mulai mengalami damai yang melampaui segala akal. Prinsip yang kedua, gunakan komunitas iman. Sahabat, stres sering terasa berat karena kita menanggungnya sendirian. Padahal, Tuhan merancang kita untuk hidup dalam komunitas. Berdoalah bersama teman seiman, sharing pergumulan, jangan memendam. Surat Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Komunitas bukan hanya tempat berbagi beban, tapi tempat menemukan kembali arah hidup. Prinsip yang ketiga, latih pikiran positif berdasarkan firman Tuhan. Sahabat, iman bukan denial, tapi training mental berdasarkan firman. Roma 12 ayat 2 mengingatkan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Setiap kali pikiran negatif datang, lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan masih berdaulat. Aku tidak sendirian. Ini sementara, bukan selamanya. Kekuatan rohani itu muncul saat kita belajar mengganti narasi dunia dengan narasi kerajaan Allah. Prinsip yang keempat, temukan ritme istirahat rohani. Sahabat, banyak orang stres karena tidak tahu kapan harus berhenti. Tuhan menciptakan hari Sabat bukan untuk mengekang produktivitas, tapi untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan jiwa. Istirahat bukan tanda malas, tapi tanda iman bahwa Tuhan tetap bekerja walau kita berhenti. Ambil waktu hening, doa singkat, dengarkan pujian, atau berjalan di alam sambil bersyukur. Stres akan berkurang ketika hati kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Sahabat,
Stres bukan akhir dari cerita. Ia bisa jadi panggilan untuk memperdalam iman dan memperlambat langkah. Hari ini, mari pilih untuk percaya, bukan panik. Mari belajar mengelola tekanan dengan hikmat surgawi, bukan hanya strategi duniawi. Saya Diki Mansula dari Repa. Tetap tenang, tetap beriman, dan terus jadi terang di tengah tekanan. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati.